Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Ternyata sobat, perlu kamu ketahui loh, Ratu Adil itu ternyata adalah pemburu Tuhan. Bayangin deh, Ratu Adil itu pemburu Tuhan. Kamu tahu ya yang namanya pemburu ya? Pemburu itu yang bawa senapan, bawa pistol, senapan panjang itu di hutan gitu ya. Itu namanya pemburu. Sama. Ternyata Ratu Adil itu pemburu Tuhan. Ratu Adil ngejar-ngejar Tuhan itu. Tuhan dikejar-kejar, bayangin deh. Tuhan dikejar-kejar, Tuhan diburu. Sehingga dia menjadi pemburu Tuhan. Apakah berbeda antara pemburu dan pemburu Tuhan? Ya jelas beda dong ya. Jangan disamain antara pemburu dan pemburu Tuhan ya. Kalau pemburu binatang itu bawa pistol panjang, senapan di hutan, bawa senapan gitu ya. Sedangkan kalau pemburu Tuhan, kita gunakan senapan hati. Kita gunakan hati kita, senapan hati kita. Dimana tentunya yang namanya pemburu binatang atau pemburu Tuhan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu sifat pemburu. Adapun 4 sifat pokok dari seorang pemburu. Yang pertama, seorang pemburu harus berani. Seorang pemburu itu harus berani ya. Kalau kamu mau buru hewan di hutan ya kamu harus berani dong. Kamu harus berani datang ke hutan. Kamu harus berani naik pohon. Kamu harus berani nih manjat pohon terus di hutan di atas pohon gitu. Kamu harus berani di semak-semak gitu ya. Belum nanti kalau ada ular gitu ya. Kalau ada ular gitu ya. Serem gitu ya. Belum lagi kalau ada ulat kecil-kecilnya gitu ya. Ya ampun, geli gitu ya. Tapi harus punya jiwa pemberani. Semua pemburu itu memiliki jiwa pemberani. Jadi dia tuh berani nih. Berani untuk datang ke tempat yang mau dituju. Karena yang mau kita buru adalah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan. Kita harus berani dong datang ke rumah Tuhan. Seperti gereja gitu ya, kita berani datang ke gereja. Kita gunakan senapan hati kita, kita cari Tuhan. Kita buru Tuhan. Supaya apa? Kita buru dia sampai kita dapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Jadi yang namanya seorang pemburu, sifat pertamanya itu harus berani. Berani datang ke tempat yang ingin dia tuju. Kalau kamu mau buru babi hutan, kalau kamu mau buru rusa, kalau kamu mau buru kijang atau kancil gitu, ya kamu harus datang ke hutan dong, ke alas dong. Dan kalau kamu mau buru Tuhan, ya kamu datang ke rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan gitu. Lalu sobat, yang kedua, seorang pemburu itu harus berhati-hati gitu. Hati-hati gitu. Hati-hati ini ya buruannya. Hati-hati gitu. Hati-hati, tetap waspada. Musuh di sekeliling kita gitu. Musuh di sekeliling kita harus hati-hati. Di mana musuh kita gitu. Kita harus cari incaran dan kita hati-hati dengan musuh kita. Jangan sampai kita mau nembak, ternyata di belakang kita ada buaya. Ya kita diuntal dong. Jangan sampai ya kita baru fokus-fokusnya di belakang kita malah ada ular anaconda. Wah kita diuntal dong ya. Jadi pemburu, seorang pemburu itu juga harus berhati-hati dan waspada. Di sekeliling kita banyak musuh. Di manakah musuh kita gitu. Sama kalau kita mau berburu Tuhan, kita harus hati-hati dan waspada. Waspada, di manakah iblis yang akan menyesatkan, di manakah iblis yang akan memprovokasi. Karena kita nggak tahu iblis di sekitar kita. Dia menyamar jadi apa saja kita nggak tahu. Kalau kita mau buru Tuhan, kita harus kuatkan iman kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita juga harus sabar nih. Kalau kita mau buru binatang aja, kalau kita mau buru binatang kita datang ke hutan. Mau mencari mangsa, mau mencari hewan buruan, kita aja sabar loh. Kita sabar nunggu hewan buruannya.
Dimanakah hewan buruannya kok nggak muncul-muncul? Kita sabar. Hewan buruannya udah ada, kita nggak asal-asalan langsung nembak. Kita fokusin dulu, kita tetap sabar dulu terhadap dia supaya dia nyaman, supaya hewan buruan kita merasa aman gitu ya. Sama kalau kita mau buru Tuhan ya kita sabar dong. Kita sabar berdiam diri di rumah Tuhan. Kita sabar menanti-nantikan Tuhan. Kita sabar menunggu Tuhan sampai Tuhan itu muncul. Kan yang kita buru Tuhan, wah tunggu dulu, Tuhan belum datang, biar Tuhan datang dulu. Sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau nanti tergesa-gesa, kalau kita buru binatang aja, kalau kita tergesa-gesa, baru datang di hutan, hewannya nggak datang-datang, kita pergi gitu ya. Padahal waktu kita pergi, hewannya datang gitu loh. Sama, kalau kita buru Tuhan, kita nggak sabaran. Kita baru ke gereja, kita ibadah aja, lalu kita merasa kok Tuhan nggak datang-datang ya, kok Tuhan nggak ada ya, nggak datang-datang ya, yang saya mau burukan Tuhan ya. Ya udah pergi aja gitu. Kita pulang dari rumah Tuhan, ternyata Tuhannya nongol gitu ya. Kita tuh harus sabar. Kita sabar menantikan apa yang kita buru. Lalu sifat yang keempat, yaitu adalah fokus. Kita harus fokus. Kita aja kalau mau buru binatang, kalau binatangnya udah ada, kita fokus dulu. Kita fokus pada binatang itu. Jangan binatang buruannya udah ada di depan kita, kita mau tembak, mau fokusin dulu. Malah kamu berbincang-bincang sama teman kamu yang ada di sebelah. Kamu bicara-bicara gitu ya. Hewan buruannya pergi. Hewan buruannya telinganya tajam, dengerin kamu bicara. Wah, dia udah sadar, dia diintai. Jadi harus fokus. Ketika buruannya datang, kita fokus. Bagian mana nih yang mau kita bidik? Bagian telinga, bagian paha, bagian perut, atau bagian leher? Mana yang mau kita bidik, mau kita tembak gitu ya. Sama, kalau kita mau buru Tuhan, kalau Tuhannya udah datang, kita fokus pada Tuhan. Jangan Tuhannya udah datang, kita malah bincang-bincang sama temen kita. Kita malah ngobrol-ngobrol sama temen kita. Tuhan yang lihat kita. Lah ternyata dia nggak jadi buru saya gitu ya. Dia nggak jadi buru saya. Saya dicuekin, jadi aku pergi aja gitu ya. Tuhannya pergi dong. Soalnya apa? Tuhan udah datang. Kita fokusnya pada Tuhan. Tuhannya udah datang, malah kita ngobrol aja. Akhirnya Tuhan pergi. Dia ngerasa dicuekin. Dia ngerasa, wah ini kesempatan pergi nih gitu. Jadi ketika dia datang, Tuhan datang, ya kita fokus dong. Ya itulah ciri-ciri dari sifat seorang pemburu ya. Ratu Adil seorang pemburu Tuhan. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.